Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khatamun nabiyina wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'um minal qur'ani kal baitil kharib. Ya. Sadaqallahul azim. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin. Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini, ya, adalah merupakan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, ya, yang mana di dalam masa ini, kita di dalam bulan suci Ramadan ini, ya, walaupun siang hari tadi dari pagi sampai sorean kita beraktivitas, namun Allah masih mengizinkan kita, masih memberikan kita banyak nikmatnya, ya, nikmat kesempatan, kesehatan, yang sehingga kita bisa dengan mengharap ridha Allah, ikhlas karena Allah Ta'ala, bisa hadir di majelis ini untuk mengikuti kegiatan yang sudah biasa kita jadwalkan pada tiap pekannya. Alhamdulillahirabbil alamin juga. Ini saya lihat tadi ini ada jamaah baru kita, ya, Bapak. Alhamdulillah sudah bisa, Mas, juga sudah bisa berkumpul ikut di sini bersama, mengkaji bersama, ngaji bersama, ya. Mudah-mudahan antum selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam mempelajari, khususnya kajian kita di majelis as-sunnah, majelis ta'lim as-sunnah ini. Mudah-mudahan Allah tetap berikan keberkahan antum, selalu menghidayahkan antum dengan beberapa kebaikan. Baik, hadirin jamaah rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan kita. Nanti Pak, perkenalannya nanti, ya. Biar kenal nih, ya. Kita akan mulai dulu pembahasannya. Ini sudah jelas, ya, karena udah bahasanya izhar, berarti udah jelas. Bahasanya sudah cukup jelas, ya. Yang pertama sudah kemarin kita bahas tentang izhar. Sekarang kita sudah masuk yang kedua, yaitu al-idgham. 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 Kurang kelihatan, ya? Al-idgham. Antum bisa lihat di buku panduan antum, Pak. Ya. Baik.
Ma huwal idgham? Apa itu idgham? Lugatan secara bahasa al-idkhal. Al-idkhal. Al-idkhal itu artinya apa, Pak? Al-idkhal di buku antum artinya apa secara bahasa? Artinya memasukkan. Hah? Secara bahasa artinya al-idkhal. Ya, dengan majas nih. Ketemu di bukunya? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada penjelasannya ya? Baik. Al-idkhal artinya masuk atau memasukkan nih, Pak? Masuk. Masuk atau memasukkan? Ya. Bacu. Al-idgham artinya al-idkhal. Ya. Logotan secara bahasa artinya al-idkhal. Idkhal itu artinya apa? Masuk atau memasukkan? Ya, jawab. Silakan yang tahu, ayo. Masuk atau memasukkan? Beda ya, Pak? Masuk sama memasukkan. Memasukkan bunyi. Nah, secara bahasa artinya masuk atau memasukkan? Ayo, tinggal pilih doang. Masuk Pak Komar? Hah? Masuk atau memasukkan? Ini beda nih. Memasukkan dulu. Jangan ditambahin dulu, saya pilihannya masuk atau memasukkan. Memasukkan. Memasukkan, bukan masuk ya. Nah, kalau masuk bahasa Arabnya dakhala. Ya. Idkhal memasukkan. Makanya kata-kata idgham sama. Ya, idkhal, idgham sama. Yaitu memasukkan. Jadi nggak bisa huruf itu masuk sendiri. Nah, harus kita masukin dengan pengucapan yang seperti apa. Wastilahan, dan secara istilah anutku bil harfaini, pengucapan dua huruf ya. Pengucapan dua huruf yang huruf pertama ya, huruf yang pertama masuk pada huruf yang kedua, kasani yang kedua, musyaddadan yang ditasdid. Ya. Maksudnya apa? Saya ulang lagi, secara istilah adalah bahasa lainnya ya, yaitu pengucapan nun mati atau tanwin secara lebur ketika bertemu huruf-huruf idgham. Jadi melebur nih. Jadi nunnya atau tanwinnya memasuk ya, kita masukkan, atau pengucapan dua huruf seperti dua huruf yang ditasydidkan. Jadi kalau namanya idgham itu masuk. Ya, idgham itu artinya memasukkan satu huruf di kata yang pertama, ya di akhir kata yang pertama kepada huruf yang pertama di kata yang kedua. Saya ulang lagi. Memasukkan akhir huruf di kata yang pertama ke awal kata yang kedua. Ya, itu kita pahami dulu idgham, yaitu artinya memasukkan. Baik. Nah. Nah, idgham ini sebelum kita bagi ya, dari sisi dia gunnah atau tidaknya, karena nanti idgham itu terbagi menjadi berapa, Pak? Ini antum udah hafal nih. Idgham terbagi menjadi berapa?
Dua ya. Biguna. Biguna. Terus kemudian bila guna. Biguna atau ma'al guna. Dan yang kedua bila guna. Ya. Ini secara apabila idgham sudah dikaitkan dengan masuk dengan cara dengung atau tidak. Ya. Bigunnah artinya dengan dengung, bila gunnah kebalikannya, yaitu tanpa dengung. Ini apabila sudah bahasanya masuk idgham dengan dengung atau enggak. Nah, kita akan sedikit bahas dulu idghamnya ini. Idgham tadinya apa, Pak? Memasukkan. Ya, memasukkan. Dari sisi kesempurnaannya, idgham terbagi menjadi dua. Ya, ini kesempurnaannya ya. Ini kita nggak masuk ke dengungnya dulu. Kesempurnaannya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu idgham kamil. Idgham kamil. Kamilun. Dan yang kedua adalah naqisun. Kamil apa Pak artinya, Pak? Kamil artinya adalah sempurna. Naqis artinya kurang. Naqis artinya kurang. Pokoknya jangan nyatet dulu ya, Pak. Jangan nyatet dulu, fokus ke ana dulu. Maksudnya apa idgham kamil atau idgham yang sempurna? Yakni memasukkan huruf, tadi kan artinya memasukkan kan idgham. Idgham artinya memasukkan. Memasukkan apa? Kamil ini memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua dengan sempurna. Apanya? Makhraj dan sifatnya. Ingat, kita kalau sudah belajar makhrijul huruf dan sifat. Jadi terkait kalau bicara huruf hijaiyah, berarti sudah terkait bahasan makhraj dan sifat. Ingat tuh, kita sudah pernah bahas. Jadi harus ingat-ingat betul. Ya, saya ulangi lagi. Yaitu memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua dengan sempurna. Apanya? Makhraj dan sifatnya, tempat keluar hurufnya dan sifat hurufnya, sifat hurufnya. Ya. Nanti kalau catat lupa boleh tanya. Ya. Gimana tuh biar paham dulu nih. Saya ulang lagi. Idgham kamil adalah yakni memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua dengan sempurna, ya, dengan sempurna apanya? Yaitu makhraj dan sifatnya. Itu yang pertama, kamil. Yang kedua yaitu naqis, idgham naqis, kurang. Ya. Maksudnya apa di sini? Idgham naqis yaitu memasukkan sama ya, memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua, ya, dengan menyisakan sebagian sifatnya. Dengan menyisakan sebagian sifatnya. Artinya apa? Makhrajnya masuk, tapi masih menyisakan sifatnya. Oke, baik. Kayaknya kalau masih begitu masih bingung. Ya, kita kasih contoh. Ini belum ke sini apa ya? Tapi akan nyerempet ke sini. Pak, saya tanya. Ini makanya Anda bahas nanya mulu. Karena apa? Bahasan idgham ini sudah kita pelajari di
dari mulai SD mungkin ya, dari mulai SD SMP bahasanya kayaknya udah ini antum udah paham udah, tinggal mungkin ditambah lancipin lagi, diraut lagi lah jadi tajam ya. Anak kasih tahu dulu nih ya, antum juga udah tahu nih idgham bigunnah hurufnya ada berapa, ayo sebut. Ada berapa? Idgham bigunnah ada 4. Apa saja? Ya, terus ya, nun, mim, waw, yanmu ya. Kita singkat yanmu. Ya, nun, mim, waw. Kalau bila guna ada berapa? Ada 2, yaitu lam dan ro. Ya, lam dan ro. Tape. Kembali ke sini ya. Idgham kamil, yaitu idgham yang sempurna. Maksudnya apa tadi? Yaitu memasukkan huruf yang pertama, ya, memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua dengan sempurna makhraj dan sifatnya. Contohnya kita akan mulai ini. Di sini contohnya adalah faman nakasu. Di contoh depan yang sudah saya tulis di sini terkait dengan hukum nun, sukun dan tanwin ya. Berarti ini sukun ya, ini ada sukun. Dan di nun yang kedua ini adalah salah satu huruf idgham bigunnah. Ini yang akan jadi bahasan bab kita nih, nun sukun ya. Saya kasih contohnya dengan nun sukun ya. Kalau tanwin nanti ada lagi nanti. Tapi sama saja. Sebagai contoh aja nih. Nun sukun ya, ini yang jadi bahasan pokok kita. Bertemu dengan nun yang kedua di huruf apa, di kata yang kedua. Nun yang pertama adalah nun sukun, yang kedua adalah nun idgham bigunnah. Kalau sudah contohnya seperti ini ya, ini cara bacanya yaitu dengan menghilangkan huruf yang anggap saja ini hilang ya. Jadi ya, jadi seolah-olah seperti itu, menghilangkan huruf yang pertama ya, di kata yang pertama masuk kepada huruf yang kedua ya, huruf yang kedua di depannya. Sampai di sini jelas? Ini artinya memasukkan. Nah, gimana? Nunnya ini nggak tasdid. Nggak gimana Pak? Nunnya kenapa? Nun yang kedua maksudnya nggak tasdid. Oh, nunnya nggak tasdid. Sebenarnya nggak tasdid memang. Sebenarnya memang tidak tasdid. Tapi kita mengumpamakannya seperti itu. Jadi biar ma-nya ini masuk langsung ke nun. Asalnya adalah memang benar. Betul kata Pak Mukti tadi, ya. Asalnya tadi seperti ini. Ya, ada 2 nun. Ya. Faman nakasu. Faman nakasu. Ya.
Jadi nunnya, nih kita kaitan dengan ini, memasukkan huruf secara sempurnanya, baik makhraj dan sifatnya. Pak, nun yang pertama sama nun yang kedua sama atau beda? Sama. Beda. Beda tulisannya. Ya, beda tulisannya. Betul, 100 Pak Jasni. Yang beda apanya? Yang satu tasdid, yang satu. Ada yang bedanya nggak? Nggak ada. Yaitu kalau bicara bedanya, ya tulisannya beda, tapi secara kesamaannya sama semua. Sama di mana? Tadi bahasanya ini, Pak. Yaitu sempurna apanya? Makhraj dan sifatnya. Baik nun satu dan yang nun kedua sama saja. Makanya dihilangkan. Ya. Jadi makanya kalau di dalam mushaf yang Utsmani atau mushaf Madinah ya. Jadi ketika bacaan idgham biguna yang seperti ini hilang. Ya, sukunnya hilang. Ya, sukunnya di sininya hilang diganti dengan ya nun yang bertasdid. Jadi bacanya faman nakasu. Mana yang menjadi huruf makhrajnya? Makhrajnya sama-sama karena memang huruf nun. Kemudian sifatnya mana? Sifatnya juga sama. Pak, masih ingat sifatnya huruf pertama makhrajnya huruf nun itu ada di mana? Makhraj tempat keluarnya huruf nun itu ada di mana? Ada di ujung lidah. Nah, sama dengan huruf la ro, la naro, la naro. Ya, ujung lidah. Di belakangnya huruf lam. Agak mundur sedikit, nah itu. Belakangnya lagi ro, la naro. Menyentuh apa? Gusi seri ya. Gusi bagian atas, gusi depan ya. Gusi, menyentuh gusi. Ada yang menyebutkan menggampangannya ya langit-langit, tapi langit-langit bagian depan. Ya. La, coba Pak. Na, coba ucapin. Na. Ni. Nu. Ban. Na. Ni. Nu. Ban. Nah, itu. Makhraj hurufnya yaitu atau tempat keluar hurufnya huruf nun ada pada ujung lidah. Ujung lidah bertemu langit-langit bagian depan atau gusi gigi seri atas ya. Gusi gigi seri atas. Ya, bukan gigi serinya tapi gusinya yang ketemunya. Baik, di situ ya makhrajnya. Sifatnya mana? Huruf nun mempunyai sifat apa? Sifatnya antum bisa lihat di lembaran ini. Ya. Bukan sifatnya apa nun? Ya, baina rakhawah wa syiddah. Yaitu bainiyah. Ya, terus kemudian apalagi? Ada jahar itu jelas. Istifal itu artinya turun. Ya, infitah terbuka, rahang kita terbuka. Izlaq artinya apa izlaq? Izlaq artinya? Hah? Iya betul. Izlaq artinya antara dari lidah sampai mulut. Ya, bagian lidah sama mulut. Jadi keluarnya gampang. Ya. Itu sifatnya. Kalau makhrajnya tadi ada dua ya. Mohon maaf ada saya yang lupa yang belum saya sebutkan. Tadi yang pertama adalah makhraj nun adalah ujung lidah menyentuh langit-langit bagian depan. Yang kedua, dari makhraj huruf nun itu ada namanya khayshum. Kita sudah bahas itu, yaitu pangkal hidung. Jadi setiap huruf-huruf gunnah, ya ini huruf gunnah. Huruf yang dengung
ya, itu ada pada pangkal hidung kita. Jadi huruf-huruf hidung lah gampangnya. Huruf hidung itu nun, kemudian mim. Tuh, ya. Huruf-huruf gunnah, nun dan mim. Huruf-huruf yang dengung. Ya, ini cara pengucapannya jadi faman. Nah, huruf yang pertamanya sempurna jadi hilang. Kenapa? Karena dia langsung masuk ke nun yang kedua. Tidak sangkut pautnya dengan huruf yang pertama karena sama saja. Ya, jadi sama saja baik makhraj dan maupun sifatnya. Sampai sini fahim tum? Ya, ini baru idgham dulu, Pak. Bahasan memasukkannya ada dua, kamil dan naqis. Kalau tadi kamil bahasanya yaitu ketika yaitu memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua dengan sempurna makhraj dan sifatnya. Tempat keluar hurufnya dan sifatnya sama. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau tadi gunnah ya, yang huruf-huruf gunnah selain nun adalah misalnya mim. Contohnya sururum, sururum. Nah, ini Pak, kita kasih tasdid. Bacanya bagaimana ini Pak? Sururum marfu'atun ya, sururum marfu'atun atau sururun. Sururun apa sururum? Yang ini ya Pak, fokus kita ini dua huruf ini. Sururum ya, bukan sururun berarti ya. Kalau sururun jadi nantinya izhar, tapi kalau ketemunya huruf yang lain. Nah, karena ini tanwin ini bertemu dengan huruf mim dan mimnya adalah salah satu huruf yang gunnah, yang dengung, maka dia dikategorikan ke dalam hukum idgham bi gunnah. Nah, ini termasuk pada idgham yang kamil, sama seperti yang ini. Coba Pak, sururum ya, sama, jadi langsung masuk ke huruf mimnya. Jadi secara makhraj dan sifatnya sama, masuk ke mim. Walaupun hurufnya beda, ya tadi hurufnya beda, cuman nih patokannya dia tanwin, karena kan bahasannya kita adalah nun sukun dan tanwin. Jadi kalaupun memang dia tanwin, ya sama. Jadi ketika dia nun sukun atau tanwin, saya katakan di awal yang bahasan kita kemarin di izhar itu sama persis bunyinya. Jadi mau mau pakai fathah tanwin, kasrah tanwin ataupun dhammah tanwin itu bacanya sama ya, tinggal nanti bertemu dengan huruf apa selanjutnya ya. Sururum marfu'atun ya, jadi ada dua makhrajnya ya. Kalau tadi yang pertama ada dua kan, pertama nun sukun, yaitu ada nun adalah yang mempunyai makhraj di ujung lidah ya, ujung lidah, dan apa tadi Pak, pangkal hidung. Sama mim juga sama, termasuk huruf-huruf yang makhrajnya ada khaisum, yaitu pangkal hidung, atau yang huruf-huruf termasuk huruf-huruf yang dengung atau huruf hidung. Sururum
marfu'ah. Ayo ikutin, Pak. Jadi tidak dibaca sururun, tapi sururum. Rum pun bukan hanya rum saja, rum misalnya. Harus ada suara ininya, rum. Nah, bukan rum, tapi rum. Nah, antum bisa ngerasain, Pak. Coba kalau antum mencet. Nah, pencet rum. Jadi bukan rum, jadi rum. Ya. Kalau kita lepas rum, nah, berarti ada huruf yang memang mengalir ke pangkal hidung kita dan dia termasuk, dan itu termasuk huruf yang khusus huruf-huruf yang dengung. Paham tuh sampai sini ya? Jadi yang pertama adalah idgham ini ada yang Nabi sebut dengan idgham kamil, idgham yang sempurna. Cara dari segi kesempurnaan idghamnya, ya, kesempurnaannya. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama idgham kamil dan yang kedua idgham nakis. Oke, kita yang selanjutnya bahas selanjutnya itu idgham nakis. Nah, idgham nakis yaitu memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua dengan menyisakan sebagian sifatnya. Contoh, ini masih pada idgham bigunnah. Karena kalau idgham bila gunnah udah kebalikannya lebih mudah, ya. Kita kasih contoh misalnya famay ya'mal. Nah, famay ya'mal. Yang pertama ada nun sukun bertemu dengan huruf yang kedua yaitu ya. Ya ini berarti salah satu huruf idgham bigunnah. Dengung nggak, Pak? Dengung. Dengung. Tapi kalau dikaitkan bahasanya idgham, masuk nggak, Pak? Masuk. Tapi masuknya kurang sempurna. Kenapa? Tadi karena menyisakan sebagian sifat sifat hurufnya. Menyisakan sifat hurufnya. Baik. Saya ulang lagi. Kalau tadi yang pertama ini mudah saja faman, ya. Langsung ke huruf yang keduanya sama. Sedangkan yang kedua ini yang nakis, contoh yang nakis nih idgham nakis. Ini yang dibaca dulu adalah yang idghamnya ini adalah nun sukunnya. Faman sambil masuk famai. Famai. Mana? Nunnya kan huruf yang dengung. Ya, ada di sini. Famai. Famai. Ini sudah masuk. Masuk kemana huruf? Ya. Famai. Tapi sambil dengung. Famai. Ya. Tapi ketika sudah mengucapkan iya-nya, famai ya. Famai ya. Jadi tidak dibaca gini. Famai. Jadi ngikut dengung juga iya-nya. Tidak ya, tidak seperti itu. Makanya kenapa masih masuk kepada huruf yang setelahnya. Jadi sisa dari huruf dengung ini masih ada masuk ke ya-nya. Tapi ketika sudah mengucapkan harokatnya ya, nah itu sudah hilang dengungnya. Saya ulang lagi. Famai. Famai. Ada ya-nya nggak, Pak? Saya mai-nya itu. Mai. Ada ya-nya? Jadi kayak tulis kita begini. Nah, mai. Ya, sudah masuk. Ya-nya sudah masuk. Kita nunnya sudah masuk ke ya. Tapi dan masih dengung. Tapi ketika dia berharokat sudah mulai ya, ya-nya nggak boleh ngebawa dengungnya si nun sukun tadi. Ya.
Famayyamal, tidak dibaca famayya, ya. Ya-nya jangan ikut dengung. Hati-hati nih. Ini sering terjadi yang begini. Ya, famayya. Ya-nya jadi ikut dengung. Harusnya tidak seperti itu. Famayyamal, ya'mal. Ya. Ya-nya jelas. Ya-nya jelas, jadi tidak ada dengungnya. Ya-nya nggak boleh ikut ke bawah dengung. Ini karena sering terjadinya begitu. Saking ininya, dia ngikut ke ya-nya pas kita pengucapan ya-nya masih ada dengungnya. Ya. Nah ini yang jadi menyisakan sifatnya itu yang di sini. Ya, fahim tuh? Ya. Baik. Huruf waw ini kan ada huruf waw ya. Ada waw. Nah, jadi kalau fawailul itu apa termasuk? Fawailul, fawail bukan. Fawailul bukan. Fawailul ya. Tadi ya Pak Jasni kasih contoh. Enggak ada tasdid. Fawailun. Fawailul lil musallin. Ya. Berarti domah tanwin bertemu dengan bertemu dengan lam. Maksudnya mana? Idgham bila guna. Ini nggak pengaruh, nggak apa-apa. Ini maksudnya mudah saja kalau ini. Ini maksudnya idgham tapi idgham yang bila guna. Ini yang kita lagi fokuskannya yang dengungnya ini Pak. Kalau ini gampang sekali ngucapinnya. Kalau ini yang sering kadang keliru kita mengucapannya. Ya. Baik. Jadi saya ulang lagi untuk idgham secara kesempurnaannya ada kamil, ada juga yang nakis. Ya. Ya, pertanyaan. Betul. Perbedaan kamil dengan nakis itu ada huruf khususnya nggak? Huruf-huruf khususnya. Kalau huruf-huruf bertemu dengan apa? Yang kamil huruf apa bertemu? Oke, kita khususkan ya. Berarti yang kamil itu yang mana hurufnya? Huruf yang nun dan mim. Jika ada nun sukun atau tanin bertemu dengan mim atau nun, kan mim nun itu termasuk huruf idgham biguna. Ya, termasuk idgham biguna. Maka penyempurnaannya ini harus sempurna, baik makhraj atau sifatnya. Tadi contohnya sudah saya bacakan. Contohnya tadi faman man. Jangan dibaca faman. Ininya hilang. Apa dengungnya hilang? Jangan. Seringnya begini kadang kita suka sering menghilangkan huruf yang dengung, tapi justru malah memakai huruf yang bukan dengung, dia jadi dengung. Ya. Harusnya kalau kayak memang dengung ya kita sesuaikan, dia harus dengung bacanya. Faman nakasu. Yang bawahnya sururum. Yaitu yang kamil. Perbedaannya, jadi kelompoknya gitu aja ya Pak. Kalau dibilang idgham kamil yang mana? Berarti yang idgham biguna tapi menggunakan huruf yang nun dan mim. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu nun atau mim. Kenapa? Sempurna dalam pengucapan dengungnya. Kalau yang kedua yaitu nakis, dia atau yang tidak sempurna karena nun sukunnya bertemu dengan berarti selain nun dan mim yaitu ya dan waw. Jadi famai udah masuk ya-nya. Dengungnya nyampur. Ya. Dengungnya masuk ke makhraj huruf ya. Famai. Nah, ada ulama kita yang mengatakan dari beberapa ulama qiraat yang mengatakan
Perbedaannya ada dari sisi bukan hanya huruf saja, tapi panjang dengungnya. Jadi kalau yang kamil itu lebih panjang. Contohnya, faman nakasu. Sedangkan kalau yang nakis itu lebih pendek. Faman ya'mal. Jadi hanya sekedar bunyi dengung saja. Minimal berapa Pak kalau dengung? 2 harokat atau 2 ketukan. Kalau ini 3. Faman dengan ketukan lambat ya. Faman nakasu. Ya, faman nakasu. Faman nakasu. Ya. Jadi lebih panjang. Itu ada ulama yang mengatakan seperti itu untuk membedakan kamil dan nakis. Baik. Ada pertanyaan lagi? Tafadhol. Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, kemudian syarat idgham, ya, syarat idgham atau syarat memasukkan huruf ke huruf yang lain, ya, ini kan kita bahas tentang idgham, memasukkan. Syarat idgham itu harus apa Pak? Harus 2 kata. Tidak boleh 1 kata. Kalau kemarin bahasan kita di izhar, boleh 1 kata, boleh di 2 kata. Jadi ketika nun sukun atau tanwinnya, ya, ini yang izhar kemarin kita bahas, boleh 1 kata atau 2 kata. Jadi nun sukunnya dengan nun sukun atau tanwinnya dengan huruf yang lain, huruf izhar, itu 1 kata, itu bisa disebut izhar. Atau dengan 2 kata, nun sukun atau tanwinnya di 1 kata yang pertama, sedangkan huruf yang keduanya ada di kata yang lain atau yang kedua. Ya, paham tuh? Sedangkan untuk idgham ini hanya pada huruf atau kata-kata pada 2 kata. Contohnya tadi ini. Faman nakasu faman ya'mal. Atau kalau yang menggunakan ro yang bila gunnah, ya dia idgham juga ya. Masuk juga tapi tanpa dengung. Contohnya yang menggunakan pakai lam misalnya alam atau malal lubada. Malal lubada. Lubadan. Malan masuk ya, malal ininya hilang. Malal lubada. Nih, dengan tanwin. Malal lubada, tanwin bertemu dengan lam, masuk ya. Berapa kata Pak? Kata yang pertama ada malan, yang kata keduanya adalah lubadan. Nah, yang apabila ditemukan misalnya kita dunia. Habis ini. Nah. Dunia, maaf. Ad-dunya. Nun sukun bertemu dengan ya. Yaitu huruf gunnah apa bukan, Pak? Idgham bi gunnah bukan? Ya, huruf idgham bi gunnah ya. Ini tidak bisa dikatakan sebagai idgham bi gunnah dalam kaidah tajwid. Yang tadi saya katakan tadi.
harus syarat idgham itu harus dengan dua kata. Kalau dia satu kata, oh berarti dia bukan idgham. Walaupun syaratnya ini, walaupun hurufnya ada, nun sukunnya ada, bertemu hurufnya ada, tapi dia tidak termasuk idgham bigun. Nah, maupun idgham bila guna juga nggak bisa. Ya, masuknya kepada apa berarti sebutannya ini? Ini adalah disebutnya dengan izhar. Izhar, jelas. Ya, di spesifik lagi namanya izhar mutlak. Kalau kemarin kita izhar halqi, ya, karena ya, misalnya, ya, kalau ya kan bukan huruf tenggorokan kan, ya. Ini namanya izhar mutlak. Ada lagi selain itu, ya ingat Pak kata-kata ini nih. Pokoknya contoh bila antum ketemu ad-dunya bunyanun, ada lagi bunyanun. Bunyanun. Nah, sama nun sukun ketemu ya. Ya. Bunyanun. Nun sukun bertemu dengan ya. Tidak dibaca dengung, misalnya buyanun, salah. Ya, tapi bun dibacanya. Ini juga ad-dunya, tidak dibaca ad-duya. Ya, tidak dibaca ad-duya, tapi ad-dunya. Bunyanun. Ya. Terus ada lagi contohnya adalah kinwanun, sinwanun. Pokoknya diingat ya, dunya, kinwa, terus sinwa, bunyanun, bunyanun, dunyanun, kinwanun, sinwanun. Sinwanun. Di buku antum ada ini ya Pak, contohnya enggak? Ya. Sinwanun. Pokoknya 4 contoh kata ini dia bukan termasuk idgham, akan tetapi izhar. Oh iya, yang disebut dua kata yang sama tadi. Ini, yang ini. Oh, ya. Ya, Pak Ahmad. Tapi yang disebut dua kata itu ini Pak, katanya dua katanya ini. nun sama nun. Bukan nun sama nun. Pertama ini, kata yang pertama, nun yang keduanya, ini yang dengan nun ya. Ini di kata yang kedua. Pokoknya patokannya nun sukun di kata yang pertama, kemudian huruf gunnahnya, huruf idghamnya itu di kata yang kedua. Jadi dua kata, harus dua kata syaratnya. Syarat idgham harus dua kata. Sama ini juga sama. Famay ya'mal. Famay ini ya dua kata. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Khairan, nah, itu sama. Khairan yarah. Ya. Sama itu juga. Termasuk huruf yang mana, Pak? Idgham yang apa yo tadi? Khairan yarahu. Khairan bacanya khairai, alinnya hilang, yarahu, khairai yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Yarah, ya, masuknya nakis apa kamil Pak? Ya. Nakis apa kamil? Nakis ya. Kalau yang kamil pokoknya tanwinnya atau nunnya bertemu dengan nun atau mim, ya.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره خيرا يره شرا يره sama itu syarra yara lebih panjang. Tadi kalau saya katakan tadi ada ulama yang mengatakan lebih bedanya di situ panjangnya. Tapi huruf idgham itu wajib pakai tasdid, Pak. Bukan pakai tasdid, Pak. Kita memudahkan. Biasanya kalau orang belajarnya kalau nggak ada tasdidnya malah yang baru belajar nih, udah sama aja jadi kayak izhar bacanya. Contohnya misalnya faman. Mestinya kan faman nakasu. Kalau dia nggak ada tasdidnya, jadi faman nakasu. Orang kalau baru belajar, dia nggak tahu nih idgham apa izhar. Jadi bacanya jelas faman nakasu dibacanya. Faman nakasu. Makanya oleh metode tajwid yang pembuat mushaf dimudahkan di kita nih dengan menggunakan tasdid sebagai tanda bahwasannya itu adalah idgham, harus masuk dengan apa? Dengung berarti, atau tanpa dengung. Ya. Biasanya kalau di mushaf Utsmani atau mushaf Madinah itu nun sukunnya hilang. Ya, nun sukunnya, tanda sukunnya hilang. Nggak ada. Ya. Kalau yang ada berarti biasanya yang kita sudah bahas kemarin ya, di izhar kemarin kan. Baik, Anissa ada pertanyaan? Tafadhol. Sebelum sedikit kita praktek. Kalimat lagi, Pak. Kita praktek. Ya. Passion. Nun sukun ketemu dengan mim. Idgham bigunah, ya, bigunah. Maksudnya idgham bigunah tapi yang mana? Kamil. Ayo. Mim mashhadin. Ayo baca. Mim mashhadin. Mim mashhadin. Mim mashhadin. Kemudian ada lagi miwaliyin. Ayo, Pak. Lagi miwaliyin. Ya, nun sukun bertemu dengan waw. Ya, jadi ketika baca dengung miu udah masuk ke makhraj wawnya. Makhraj waw ada di mana, Pak? Waw. Di dua bibir kita, wa, wi, wu, ada di bibir. Jadi sudah masuk ke makhraj atau tempat keluarnya huruf waw. Tapi tetap dengungnya ada, miu. Nah, ketika huruf ucapan wa sudah harus hilang, dengungnya harus hilang. Miwa, miwa, jangan miwa. Miwa, masih ke bawah tuh berarti dengungnya ke waw. Ya, ketika pengucapan harokatnya. Jadi miwaliyin. Ya. Jangan miwa. Itu masih ada dengung, berarti dengungnya masih ke bawah. Baik.
Silakan Pak, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Ana anggap antum sudah paham nih berarti. Kalau ada yang belum paham, Pak Fadol, Ana kasih kesempatan untuk bertanya lagi. Yang tidak pahamnya di mana? Biar nanti Ana jelaskan, mudah-mudahan bisa lebih paham. Adrian, jelas? Mukti? Bingung. Makhraj dan sifat maksudnya Pak. Makhraj dan sifat. Lebih detailnya lagi Pak. Lebih detail ya? Kalau lebih detailnya ya, makhraj dan sifat tadi kan kalau yang kamil itu kan sempurna makhraj dan sifatnya. Mana yang makhrajnya? Itu ketika pengucapan nun itu dan misalnya gini. Nun itu kan kita masukkan kepada huruf yang apa Pak? Yang kamil ya, yang kamil. Contohnya gini. Tadi nun itu makhrajnya ada di mana? Ujung lidah. Kemudian apa lagi? Makhrajnya lagi di mana? Di pangkal hidung, yaitu termasuk huruf yang dengung. Kalau sifatnya satu harus tadi apa yang sudah dijelaskan di situ tadi. Pertama jahar, jelas, ya, jelas. Man, famai, mana contohnya mana nih? Faman, ada itu jelas tuh. Faman nakasu. Nah, ya. Kemudian istifal. Istifal artinya apa, Pak? Istifal apa? Artinya turun. Ya, lidahnya turun. Faman, man, ya. Kemudian infitah, terbuka. Ya, karena dia termasuk ujung lidah dan mulut dia terbuka mudah dengan mudahnya. Izlaq sama ya. Dua ada nun dan mim ya. Pak Indro, ada bawahnya. Oh, ya, jadi ada di sini sifatnya. Nun dan mim adalah mempunyai sifat pertama jahar, istifal, infitah, izlaq. Ya. Nanti kalau antum Pak, siapa Pak namanya? Muri Pak. Pak Muri, ya. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Ya, sudah nanti sudah ada kajiannya kita bahasannya tentang sifat huruf. Ya. Ya. Kalau tadi masih tersisa kalau yang ini. Ya, kalau ini yang nakis ini masih tersisa. Ya, artinya nunnya ya paman ya masih menyisakan di huruf yang ya-nya, dengungnya tadi sih. Dengungnya ini ya makhrajnya masih masuk ke huruf ya. Masuk ke huruf ya. Tapi ketika ya-nya diucap udah hilang tuh. Jadi makanya nggak sempurna. Kalau ini semuanya dari awal sampai akhir, mulai masuknya sampai pengucapan huruf yang keduanya sama. Ya, sama. Yang ini juga sama nih. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Ya. Makanya sururum tidak dibaca sururun, tapi sururum itu udah nyiapin makhrajnya. Mim itu makhrajnya di mana, Pak? Sama dengan ada nih, ma. Dua bibir, ya. Sururum, ini udah nempel. Ma, tinggal ma. Jadi antara saat masuk dengan pengucapan huruf yang keduanya sama. Makhrajnya sama. Jadi sempurna. Beda sama ini tadi. Faman dengungnya doang. Ya, makhraj dengungnya doang yang ada. Ketika famai. Ketika pengucapan ya-nya udah beda. Ya-nya juga beda makhraj. Ya-nya sudah beda makhraj. Ya-nya ada di mana tuh Pak kalau ya? Ya, ada di mana ya? Ayo.
Makhrajnya ada di mana huruf ya? Ya, yu, bai. Ya. Ayo, ulang lagi. Ya, murojaah. Itu namanya disebut murojaah. Huruf ya keluarnya atau makhrajnya di mana? Huruf lidah, pangkal hidung atau huruf apa nih? Atau safatain? Pak Komar, udah ngantuk kayaknya nih. Hah? Berarti lidah ya? Lidah bagian mana? Saudaranya apa saja, Pak? Ya. Hah? Jasyaya. Jasyaya itu saudaranya. Makhrajnya dari lidah bagian tengah menyentuh langit-langit. Ya, langit-langit tengah. Ya, tuh. Jadi ngulang lagi kan? Enak. Iya, kalau nggak gitu kita nggak ngulang. Yang mau murajaah biasanya. Ya, ya. Coba kan sama tuh. Ja, antum bisa ngerasain sendiri. Ya. Sama kan? Tempatnya satu tempat. Saudaraan itu. Ya. Jadi nunnya udah beda makhraj, ya ini juga beda makhraj. Ya-nya beda makhraj. Atau mau dengan waw tadi, nun sukun dengan waw misalnya. Tadi mana contohnya? Miwaliyin. Nah, nun sukun, dengungnya udah makhrajnya di pangkal hidung, wawnya udah di makhraj yang beda yaitu di dua bibir. Tapi kita sudah mulai siap-siap, miu udah mulai masuk tuh, miu, tapi masih ada. Nah, ketika dia mengucapkan wa, udah hilang. Dengungnya harus hilang, nggak boleh ikutan. Jangan miu wa. Nah, itu udah ke bawah tuh dengungnya wa. Miu waliyin. Baik. Dah. Pak Intum. Jelas Pak Muri tadi ya? Pak Muri. Antum tinggal di mana, Pak? Nah, ini boleh perkenalan dulu dah. Tafadhol, Pak Muri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mulai belajar. Mohon bimbingannya untuk bapak-bapak semua di sini. Intinya saya mau belajar aja sih. Mohon bimbingannya. Ya, sudah. Boleh saya tanya, Pak? Iqra apa Al-Quran? Basicnya sekarang ini. Sih Al-Quran juga masih berbata-bata. Tapi sudah Al-Quran basicnya. Ya, basicnya sudah Al-Quran. Baik. Tinggal di mana, Pak Muri? Tinggalnya di mana? GSP 1, Pak. Oh, GSP 1. Sebelahnya Pak Surama. Pak? Kerjanya Pak. Oh. Rumah Pak RT, ada pekerjaan, Pak. Oh. Pak Muri ya? Iya, Pak. Perbaikan aja. Manajernya berarti. Iya, Pak. Sebelahnya Pak RT. Nama saya Yulianto. Pak Yulianto. Saya tinggal di GMK, Mbak. Oke, Masya Allah, jauh. Masya Allah. Satu. Ada temannya Pak Antum bareng tadi sini? Kebetulan teman saya. Oh, iya. Pak Iman, rumahnya. Iya. Pak Iman. Kalau begitu, Pak. Ada Iya, tadi Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi tambah saudara lagi. Pak, pokoknya kita sini semua sama-sama belajar. Ya, antum nggak usah yang bagaimana takut ketinggalan karena pembahasan sudah jauh, nggak usah. Alhamdulillah kru kita dari tim Majelis Ta'lim Sunnah sudah juga share YouTube ya, terutama di ketika ini ya Pak Adrian sifat ya. Kalau makhraj kita belum sempat ini ya ngerekod ya sifat. Di bab sifat kita sudah mulai ngerekam ya. Tapi kalau ada yang ditanyakan terkait dengan makhraj yang antum mungkin belum tertinggal atau mungkin yang lain juga kalau misal lupa silakan boleh tanyakan lagi. Jangan sungkan atau malu untuk bertanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akan mulai seperti yang kemarin Pak, ini yang sudah difotokopi kita akan
tadribat latihan sambil murojaah terkait huruf-huruf yang sudah kita bahas di pembelajaran-pembelajaran yang lalu. Ada yang belum kebagian, Pak Muri sama Pak Yulianto? Wah, nggak jelas ya? Ya, baik. Kemarin kita sudah huruf hamzah ya. Sekarang yang ba, Pak. Silakan antum lihat. Ya, ba. Baik. Sebelum kita latihan atau tadribat, coba Pak, huruf ba itu mempunyai ba itu huruf makhrajnya di mana makhrajnya? Ba, bi, bu, bab. Ba. 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 Nah, ini nempel dulu. Ba. Ba. Nah, dua bibir nempel dulu. Ba. 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 Ba, ya. Tempatnya yaitu dua, makhrajnya adalah di dua bibir atau syafatain. Baik, selanjutnya sifatnya. Coba antum lihat sifatnya huruf ba apa saja. Pertama adalah jahar. Jahar. Artinya jelas. Jahar. Lawannya adalah hamas. Ya. Kemudian istifal. Istifal artinya apa istifal? Istifal artinya turun. Ya, lawannya adalah isti'la. Kemudian infitah. Artinya apa infitah? Terbuka, ba. Ya, makanya nempel dulu bibirnya, ba, baru keluar suaranya ketika mulutnya kebuka. Ba. 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 Nah. Jadi kebuka, ya. Kemudian syiddah. Syiddah ini artinya kuat. Ba. Kenapa kuat? Karena tidak mengalir udara. Ba. Tidak mengalir udara yang deras. Apa namanya? Tertahan udaranya. Ba. Tertahannya pas, baru lepasnya baru keluar suara. Kalau pas nempel dia ketahan. Udah dulu. Ba. Ba. Ya. Kemudian selain syiddah ada izlaq. Apa izlaq? Yaitu huruf-huruf yang memang dia keluar antara ujung lidah dan bibir. Jadi tapi ini hurufnya adalah huruf bibir ya, bukan lidah ya. Karena ini kaitannya dengan izlaq, sifatnya itu ada huruf yang lidah itu kayak apa namanya? Nah, terus kemudian apa lagi? Yang huruf lidah ada ro ya. La ya. La bir apa kemarin? Birro min lubin. Firro min lubin. Ya. Firro min lubin. Hurufnya itu huruf izlaq. Sifat yang izlaq. Ya. Ingat, sedikitnya di dalam sifat hurufi yang ada huruf hijaiyah, masing-masing itu sedikitnya ada memiliki lima sifat. Ya, sedikitnya. Baik. Jadi ingat ya, jadi ba itu keluarnya dari dua bibir atau ya syafatain. Sifatnya ada sifat jahr, jelas. Istifal, yaitu turun. Nah, ya. Turun apanya? Maksudnya lidah. Ba. Lidahnya tidak angkat ke atas. Infitah, terbuka, mulutnya terbuka.
infitah, syiddah kuat, idlaq yaitu memang huruf yang keluar dari ujung bibir atau ujung lisan, lidah ya. Baik. Ya kita praktek. Ikutin ya Pak. Dengarkan, perhatikan dan ikuti. Ba, bi, bu, bab. Jadi ketika dia sukun, qalqalah memantul, bab, bab. Ya, babi bu bab. Bubam bani babna. Minal mubni. Mabibam bani ba. Baik, kita lihat di ininya. Tabaraka. Al-bab. Fitaba. Apa nih? Pak, yang jelas apa tuh? Titiknya ada 2. Tabab ya? Ya, tabab itu. Yang kurang jelas ditandain Pak. Ta sama ba itu berarti. Fitabab. Ingat ya, kemarin sama seperti di bahasan kemarin kita yang tentang hamzah. Ketika ada huruf qalqalah ya, kayak ba itu huruf qalqalah ya. Ba yang disukun adalah huruf yang qalqalah. Sebelumnya ada huruf yang berharokat atau ada mat ya, dia dibaca dulu matnya. Jangan tabab, tapi tabab. 2 harakat. Fi tabab. Panjang dulu, tabab. Bab. Ya, bab. Ya, jangan tabab. Fi tabab. Fi tabab. Tabi'. Billahi. Amburika. Ya, itu tidak dibaca anburika ya Pak, karena dia adalah iklab. Kita belum bahas ini, tapi insya Allah pekan berikutnya. Amburika. Jadi nunnya hilang menjadi mim. Amburika. Tabut. Abi Lahabin. Ibrahima. Iroh. Bukan iroh itu ya, ba ya. Oh, ibroh, ba. Saya ngeliatnya titik 2. Ibroh. Qiblah. Baik, jadi qiblah. Baik. Saya akan satu persatu ya. Yang lainnya silakan disimak karena nanti dari setiap barangkali ada koreksian. Jadi antum setidaknya paham. Dimulai dari Pak Adrian. Tabaraka. Ulangi Pak. Tabaraka. Baik. Al-bab. Kitabab. Tabi'. Baik. Billah. Billahi.
billahi amburika tabut Coba ulang ya, yang amburika. amburika Amburika. amburika tabut But. tabut Ya, ada hamesnya ya. abi lahabin Ya. ibrahima Baik. ibrah Ulang lagi. ibrah Ibrah. ibrah I o ba. Ibrah. ibrah Ya. Tinggalah Baik. Syukran jazakallah Pak Adrian. Lanjut. Pak Mukti. tabaraka Baik. albab Panjang dulu Pak. Albab. albab fi tabab Banyak juga sama panjang. Tabab. fi tabab tabi Tabi'. Ya. tabi Bi'. bi Nah, huruf apa tuh ain? Huruf halq ya? Halq bukan? A itu huruf apa? Halq ya? Tenggorokan. Bagian mana? Atas, tengah, bawah. Hah? tabi Ayo semuanya ingat. Ayo murajaah. Ain huruf mana? Tenggorokan bagian mana Pak Kowar? Atas. Versi yang lain ada lagi Pak Cuk? Atas. Tengah. Versi yang kedua tengah. Ada lagi versi yang lain. Bawah. Pak Jas nih bawah. Tengah atas. Aduh. Bapak, tenggorokan itu ada 3. Bagian atas, bawah, tengah, atas. Kalau atas tengah nggak ada. Bikin tempat baru dia. Iya. Jadi ain ini yang betul adalah tenggorokan bagian tengah. Saudaranya adalah ha. Jangan ha ya Pak. Ha. Jangan ha. Kalau kita dengan pengucapan huruf hijaiyah ketika ini ha hi hu sama a i ba bi bu. Ba jangan. Ha. Ha. Ha, jangan ha. Nah. Nanti ada hamzahnya. Kalau A itu dorongnya di bawah. Ha. Jangan dari dada, Pak. Ha itu suaranya ada di tenggorokan bagian bawah. Ha itu di bawah. Ha. Ha. Jangan ha. Ha itu suara dada. Ha. 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 Ha hi hubah. Ha hi hubah. Jangan ha hi hu. Nah, itu suara dada. Ya. Jangan ih. Hati-hati tuh ih. Ih. Bacanya gimana? Ihdinas jangan terlalu ke dalam. Jadi nanti suara. Bukan ha kecil, ha besar. Cuman memang sesuaikan di tempat keluarnya, yaitu di tenggorokan bagian bawah. Terlalu kalau kurang dia jadi ke atas, ke ha nih. Misalnya ihdinas, ya jadi ihdinas. Jadi tenggorokan atas, jadi jatuhnya ha. Kalau terlalu bawah itu nggak ada makhraj yang di dada, nggak ada. Adanya di tenggorokan bagian bawah. Ihdinas, jangan ih. Ih. Baik. Ya, Pak Mukti. Ya, tabi'. Nah, ada di tenggorokan bagian tengah. Ayo, tabi'. Nah, itu merasainnya sendiri. A, i, o, ba. Nah.
Ya. Abi. Taib. Billahi. Billahi panjang ya. Enggak panjang. Masuk. Billahi. Billahi. Taib. Amburika. Dengung samar ya. Amburika. Amburika. Taib. Tabut. Tabut ya. Tabut. Terus Abi. Lahabi. Abi Lahabin Abi Lahabin. ya. Ibrahim. Hima Ibrahim. Hima. Ibrahim. Ini mengingat pelajaran yang lalu ya Pak. Sebentar Pak Mukti. Kalau misalnya kita sukunkan, misalnya Ibrahim, him tidak dibaca mah ya, tapi sukun Ibrahim. Hi-nya dulu yang panjang, him, baru jangan him dari awal him. Misalnya baca gini, Ibrahim, nah itu salah. Tapi bacanya hi-nya dulu yang panjang, hi, baru Ibrahim. Nah, baru imnya masuk. Ibrahim. Berapa Pak? 2 harakat ya. Ibrahim. Nah, ketika menjuman mulutnya rapat. Karena apa? Mimnya adalah makhrajnya di dua bibir. Sama ketika juga misalnya waladdallin. Nah, ditahan, dikembalikan makhrajnya. Nun yaitu di tadi mana? Ujung lidah bertemu langit-langit. Waladdallin. Ya, ulangi Pak Mukti. Ibrahim. Ayo. Ibrahim. Baik. Ibrah. Lagi. Ibrah. Kalau ya. Qiblah. Ya, qiblah. Ya. Iya. Tak marbutoh ketika dia atau ini tanya tak marbutoh ya namanya. Ketika dia sukun berubah jadi ha, ya ha besar ya, qiblah. Jangan qiblah, tapi qiblah. Jadi ha yang besar, yang ada di tenggorokan bagian bawah. Waduh, ada ini apa nih? Baik, syukran Pak Mukti. Lanjut, Pak siapa? Pak Mahmud. Baik. Tabaraka Ya. al-bab. Ya. Kitabab. Baik. Sabi. Ulangi. Sabi. Tabi'. Sabi. Ya, bi' ya. A'i'u ba'. Sabi. Baik. Billahi. Baik. Amburika. Tabut. Ya. Abi Lahabi. Lahabin. Abi Lahabin. Ya. Ibrahimah. Ya. Ibrah. Ya. Kiblah. Ya. Baik, saya pengen tanya nih sama Pak Mahmud. Pak Mahmud tadi dibacaan kalimat Abi Lahabin. Kalau misalnya banyak kita sukun, itu qalqalah atau tidak? Abi Lahab. Qalqalah nggak? Qalqalahnya sugra atau kubro? Sugra apa kubro?
Kubro, sugro apa kubro? Saya biar yakin gitu, maksudnya sugro apa kubro? Kubro, bukan sugro. Ya, kubro ya. Kalau kemarin sudah bahas ya tentang qalqalah, sifat qalqalah ini termasuk sifat huruf, ya, termasuk bagian dari sifat huruf qalqalah, ya, yaitu hurufnya ada apa saja, baju di toko, ya. Nah, qalqalah, karena apa? Karena dia waqaf di akhir bacaan atau kalimat yang, tapi kalau yang dia posisinya di tengah, contohnya mana? Nih, ibrah tadi sama qiblah itu adalah sughra, ya, qalqalah sughra. Ini sambil murojaah ya Pak ya. Ibrah, kenapa dibaca sughra? Karena pantulannya atau tolakannya itu tidak begitu kentara. Ibrah, qiblah beda sama tadi lahab, ya, lahab, ya, beda sama ini. Baik, lanjut, syukran jazakumullah Pak Mahmud. Lanjut Pak Omar. Tabaraka al-bab fi tabab Ya, baik. tabi' billahi amburika abud abi lahabin ibrahima Ibrah. iblah. Baik, syukran jazakallah. Lanjut Pak Atin. Tabaraka al-bab kitabab Kurang panjang, Mbak. Fi tabab. kitabab tabi' billahi Baik. amburika Bunya panjang. Baik. tabut Bunya panjang. Tabut. abi lahabin Abi lahabin. Di ayun nih Pak, diupayakan ketika dia ini cara untuk membedakannya dengan di ayun. Abi lahabin. Abi lahabin. Ya. abi lahabin Ibrahima Baik. Iblah Baik. Syukran, jazakallah Pak Tin. Selanjutnya Pak Yulianto. Tabaraka al-bab. Ulangi Pak. Al-bab. Al-bab. Iya, al-bab. Al-bab. Iya. Fi tabab. Tabab. Fi tabab. Iya. Tabi' billahi amrika Iya. tabut abi lahabin Ibrahima iblah. Ya, lanjut. Syukran. Jazakallah. Tabaraka al-bab kitabab Kurang. Baik. Tabi'. Iya. billahi Ya. amburika Ya.
Sabut Abi Lahabin Ibrahim Ibrahim. Ibrah. Qiblah. Iya, qiblah ya. Baik, syukran Mengdo. Lanjut Pak Muri. Tabaraka Albab Kurang Pak. Albab. Albab Kalau kalah. Albab. Albab Iya, kurang. B-nya itu kurang. kurang ya, Pak? Karena dia kubro ya. Harus jelas. Albab. Albab Iya. Kitabab Tabi Tabi'. Tabi Ya. Billahi Amburika Tabu Tabut. Tabut Ada hamasnya. Tabut. Tabut Ya, nanti jangan di ini ya, karena hamas ini harus sifat yang ada pada huruf ta. Ya. But. Nah, ada nah, ngecesnya. Cabut. Ya. Abi Lahabin Lahabin. Abi Lahabin Baik. Ibrahima Ya. Ibrah Baik. Iblah Baik. Sekarang jazakallah Pak Muri. Lanjut Pak Adrian ya. Hah? Pak Tri. Oh, Pak Tri. Pak Tri. Pak Tri. Ya, Pak Trianto ya. Tabaraka Albab Ya, Pak. Kitabab Baik, lanjut. Tabi Tabi'. Iya. Billahi Ya, baik. Amburika Tabut Ya. Abi Lahabin Ya. Ibrahima Panjang. Ibrahim. Ibrahima Ya. Ibrah Ya. Ibrah Baik, syukran jazakallah Pak Tri. Lanjut Pak Cu. Tabaraka Albab Ya. Kitabab Ya. Tabi' Ya. Billahi Ya. Amburika Tabut Ya. Lahabin Ibrahima Ya. Ibrah Ya. Qiblah Ya, baik. Syukran. Lanjut Pak Jasni. Tabaraka Ka. Tabaraka Albab Kitabab Baik. Tabi' Tanya panjang. Tabi'. Tabi' Bil. Bil. Billahi Ya. Amburika Ya. Tabut Tabut. Ya, terus Abi Lahabin. Baik, lanjut. Ibrahim Ya. Ibrah. Ya. Qiblah. Ya, baik. Syukran jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah sudah memberikan latihan contoh ya, sudah antum baca semua. Saya harapkan, anak harapkan apabila ada yang
tadi anak koreksi, tolong diperbaiki. Tapi sebelum kita tutup, Ana mau coba kita mengulang ini tadi contoh-contoh yang sudah ada, ya. Ya. Mulai dari yang idgham biguna. Faman nakasu Faman nakasu ya, sururum marfu'atun Baik. Selanjutnya faman ya'mal ya, mim mashhadin harus dengan dengungnya ya Pak ya. Mim, kita bisa ngerasain mim, nah. Mim mashhadin Baik. Kemudian ini khairan yara ya, khairan yara min waliyyi Ada yang ganggu ya Pak? Mukti itu. Ada PC-nya Mukti itu tadi. Ternyata semua sama ya kalau udah itu ya. Baik, yang idgham bila gunanya malalubada. Jadi tidak dibaca malal. Didengungin mau didengungin nggak akan bisa. Bukan didengungan di sini suaranya malal. Ya, malal cuma hanya idgham saja tapi bila gunnah tanpa dengung. Malalubada. Nah, ada lagi Pak kalimat yang rohnya ya. Kan ada dua nih ya contohnya ya. Marro'a apa man? Marro'a apa man? Marro ya Pak ya. Kan idgham masuk ya ke rohnya, nunnya masuk ke sini. Jadi nunnya hilang ya, maknya masuk ke ro tapi tanpa dengung. Marro'a ya. Kalau baca ro tebal ro. Marro marri marru ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Selesai kajian kita. Paham semuanya? Silakan nanti kalau ada yang mau tanya, anak kasih kesempatan sekarang untuk bertanya sebelum kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Ada? Baik, tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup. Anak tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Syukran jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.